Oke, pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang subnetting IP address. Cuman kita bahasnya dari bagaimana mengkonversi dari bilangan biner ke desimal, karena nanti basicnya itu dari bilangan desimal dan biner, karena kan bilangan IP address disusun dari bilangan desimal. Jadi langsung aja. Sebelumnya terima kasih sama guru saya, namanya Pak Muhammad Afdal Jauhari, bisa dipanggil Pak Jauhari. Nah, ini guru saya waktu di BLK. Saya dapat slide PPT ini dari dia, jadi emang sangat mudah dipahami. Semoga beliau semangat terus belajarnya, berkah selalu, amin. Jadi saya minjem ya Pak, kalau misalnya Bapak nonton video ini. Jadi yang bikin saya jadi paham banget tentang biner dan desimal itu, bahkan ke IP address itu dari sini. Karena kalau kita belajar IP address, kita nggak paham konversi dari bilangan desimal ke biner, itu akan sulit gitu. Jadi langsung aja, ini struktur IP address. Nah, IP address itu ditulis dalam bentuk desimal dengan digit 0 sampai 9. IP address itu dibagi menjadi 4 segmen. Tiap segmen disebut dengan oktet. Nah, tiap oktet berukuran 8 biner. Jadi kayak gini, kan ada IP address nih, bisa kayak gini ya, 192.168.0.0 gitu. Nah, satu ini kita sebutnya oktet ya. Ini oktet. Dan paling mentok itu angkanya setiap oktet ini 255. Di sini mentoknya 255 gitu. 255 seperti itu. Karena kan bilangan desimal sama biner, kalau misalnya panjangnya 8 bit, maksimal jumlah angkanya itu 255. Nah, ini oktet ke-1, oktet kedua, oktet ketiga, dan oktet keempat. Nah, jika kita konversi ke bilangan biner, maka hasilnya seperti ini. 192 dikonversi seperti ini. Nah, satu oktet ini terdiri dari 8 bit. Makanya kenapa bilangan biner itu panjangnya 32 bit. Karena setiap oktet itu berjumlah 8 bit. 8 ditambah 8 tambah 8 tambah 8 atau 8 kali 4 hasilnya 32 bit. Seperti itu. Nah, ini struktur IP address. Nah, kalau IP address itu kita ngebacanya di bilangan desimal. Kalau IP address versi 6 itu dibaca di hexadesimal. Nah, di sini kita ngebahas IP address versi 4 nih. Nah, ini biner itu cuman berbasis 2. Berbasis 2 itu artinya panjang, artinya itu 0, cuman ada 2 bilangan aja yang digunakan, 0 dan 1. Kalau berbasis 10 berarti ada 10 angka yang dipakai gitu. Struktur deret. Nah, ini deret binary. Yang harus kalian hafal itu dari ini ya. Dari 20.0, 2.0 sampai 2.7. Ini harus dihafal. Jadi nanti ini juga bakalan buat rumus kita melakukan penghitungan IP address gitu. Jadi ya, singkatnya IP address itu adalah alamat yang kita dapat di jaringan supaya kita sama perangkat jaringan lain bisa saling terhubung satu sama lain. Contohnya itu sederhananya kayak alamat rumah, nomor rumah kita gitu. Kalau kita pengen belanja di all shop, nah itu kan kita perlu yang namanya alamat. Supaya apa? Supaya nanti barangnya itu dikirim ke alamat situ. Kalau misalnya kita belanja, walaupun kita belanjanya banyak, tapi kita nggak punya alamat, nah nanti bingung mau dikirimnya kemana. Seperti itu. Jadi supaya handphone kita bisa buka internet, buka WhatsApp, buka Facebook, dan lain sebagainya, kita memerlukan yang namanya IP address. Seperti itu. Nah, ini kita bahas sederhananya dulu dari konversi bilangan biner ke desimal. Jadi kita pakai rumus yang tadi. Kan panjang bilangan desimal itu ada 8 ya.
Nah, lalu kita retakan nih rumus yang tadi 128, 64, 32, 16 nih. Yang ini ya. Nah, rumus yang ini kita deretin. Kan ini jumlahnya juga 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kayak gini. Setelah itu, jumlah deret ukur biner pada setiap digit yang bernilai 1 itu kita tambahkan. Di sini kan yang 1 berada di posisi 128, 32, 8. Nah, lalu kita jumlahkan. Dan hasilnya ini. Kalau kalian tidak percaya, silahkan cek di kalkulator biner desimal yang ada di Google gitu. Kita coba sekali lagi ya. Nah, pertama kita tulis dulu seperti ini, terus kita letakkan deret ukur binernya atau rumusnya. Setelah itu yang bernilai 1 kita tambahkan. Ini kan yang bernilai 1 ada 2 doang nih, 32 dan 8. Itu kita tambahkan, hasilnya 40. Jadi sederhana sekali. Ini cara cepat gitu. Kalau cara lama di sekolah itu, waktu itu saya diajarin dibagi dua. Nah, ini ada cara cepatnya. Sekarang kita konversi bilangan desimal ke biner. Kalau tadi kan dari biner ke desimal ya. Nah, ini contoh misalnya ada bilangan desimal 168. Kita tetap menggunakan rumus yang sebelumnya. Cuman kalau tadi kan kita tambahkan, sekarang kita pengurangan gitu bedanya. Kalau kita ngitung biner ke desimal itu ditambahkan prosesnya. Kalau misalnya menghitung bilangan desimal ke biner itu dikurang. Contoh, bilangan desimal ini kan ada 168 nih. Harus dikurang dengan nilai deret yang sama atau lebih kecil. Karena kan yang di sini yang paling mendekati dari 168 adalah 128, berarti kita kurang 128. 128 dikurang 168 dikurang 128 hasilnya 40. Nah, hasil dari 40 ini pokoknya nanti kita terus kurangin sampai hasilnya 0 habis gitu. 40 dikurang berapa yang mendekati, yaitu 32. 8 yang mendekati 8. Jadi dikurang habis. Selesai. Jadi kesimpulannya, setelah itu tuliskanlah bit 1 pada bagian bawah tiap deret ukur biner yang digunakan sebagai pengurangan. Nah, di sini kan yang dipakai sebagai pengurangan kan 128, 32, 8. Berarti di sini kita taruh 1 nih, teman-teman. Ini kenapa sih? Sorry. Nah, ini taruh 1, taruh 1, taruh 1. Yang pengurangannya aja yang digunakan sebagai pengurangan. Sisanya itu udah pasti ini 0, ini 0 dan ini 0 gitu. Nah, kayak gini. Hasilnya kayak gini. Lalu hasilnya adalah 10, 10, 10, 0, 0, 0. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita mau konversi sekali lagi ya, desimal ke biner. 200 itu terdekatnya 128 ya. Lalu dikurang, hasilnya dikurang juga, cari yang terdekat. 72, 64. Nah, 8 dikurang 8 habis. Pokoknya dikurang sampai habis. Nah, lalu tulislah 1. Berarti kan yang untuk yang tadi kan yang kita gunakan sebagai pengurangan kan adanya 128, 64, ini berapa? 8. Jadi kita taruh deret seperti ini dan sisanya 0. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman pengen belajar, silakan ini kuisnya. Jadi teman-teman bisa kerjain di rumah. Oke? Mungkin segitu aja videonya untuk kali ini. Untuk di video selanjutnya kita akan ngebahas tentang IP address, untuk penghitungan IP address. Yang penting basic biner dan desimalnya itu harus sudah paham dulu, biar nanti nggak bingung. Karena rumusnya itu kita bisa pakai rumus yang sama. Oke, terima kasih. Kalau misalnya ada yang kurang bisa ditanyakan. Terima kasih, semoga bermanfaat.